Susi. Wah, ada kapal meledak di belakang, dia pakai kacamata. Mana kapal yang lain? Ya kan? Mana kapal yang lain? Nah, Bapak SB, lebih baik BBM naik dibandingkan BBM diri tapi nggak dibalas. Iya bener. Lebih sakit hati. Iya. BBM dibaca tapi nggak dibalas tuh lebih sakit hati. Nah, Bu Susi lagi, masih berani mencuri ikan di Indonesia, meleduk loh. Oh lihat, tuh itu gara-gara nyuri ikan tuh. Kenapa dia pakai kacamata? Aduh. Biasa aja. Balik ngadep depan. Nah, langsung wah aja. Cuma ngingetin Mana? besok Gak hari ada hilang. besok hari Senin. Coba aku yang di pose gitu ya. Cuma ngingetin besok Jumat Kliwon gitu ya. Nah ini lagi jomblo, di sebelah ada ABG pacaran manggil papa mama. Di situ kadang saya merasa sedih. Tapi aku seneng loh Om Deddy bacain begitu-begitu meme gitu. Karena kayaknya orang-orang tuh kreatif banget loh bikin sebuah kata-kata gitu, Iya kalimat. memang orang Indonesia itu orang-orang yang kreatif. Tapi saya pertanyaannya bukan masalah meme ya. Saya pertanyaannya adalah kenapa sih dia merasa sedih? Oh iya Itu satu. Yang kedua, emang hari Senin ada apa sih? Jadi langsung kita undang orangnya adalah Bribka Dewi dan Brigadir Dara. Apa kabar? Ternyata lebih ganteng ya lihat aslinya. Terima kasih. Di situ saya nggak ngerasa sedih lagi gitu. Udah nggak merasa sedih ya? Udah nggak merasa sedih? Masih sih. Oh masih dikit ya. Masih. Saya dibilang ganteng, saya merasa sedih malah. Dara, kayaknya udah pernah kesini kan? Siap. Udah pernah kan? Nah, sekarang ada BM-nya. Silakan duduk, silakan. Silakan duduk. Polwan sekarang cantik banget kayaknya ya. Kenapa? Polwan sekarang kayak cantik. Kamu nggak minder duduk di sampingnya? Aku di belakang sini aja Pak ya. Ah, Gimana ya? kamu belakang aja sono. Kamu di belakang jongkok terus kamu ngomong, sekarang saya merasa sedih gitu. Ya. Makasih lah. Saya mau tanya dulu nih sama Bribka ya, Bribka Dewi. Kenapa sih sebenarnya merasa sedih itu? Itu memang yang jelas sisi lain dari polisi ya Mas ya. Khususnya saya sebagai seorang polwan, satu sisi polwan, satu sisi saya seorang ibu. Tapi ya pada intinya juga tidak ada bedanya dengan tugas saya yang mana dengan bermacam karakteristik ya. Yang harus saya jalani harus saya bagaimana caranya apapun itu aturan bisa menyentuh di masyarakat dengan terjadinya pro dan kontra seperti itu. Ya. Dan yang membuat Anda sedih apa sebenarnya? Ya, membuat saya sedih bahwa konsekuensi yang harus saya terima ya, contoh hari ini aja saya harus ninggalin anak saya. Anda harus ninggalin anak. Oh. Gitu. Kenapa sedih ninggalin anak kalau boleh tahu? Apa ya? Karena kan kalau bagaimanapun saya punya kewajiban sebagai seorang ibu. Gitu. Yang notabene nggak mutlak setiap kegiatan anak saya bisa saya temenin karena ya ada kewajiban yang memang harus saya laksanakan, pertanggungjawaban saya terhadap negara gitu. Jadi harus memilih mana sebenarnya? Saya usahakan dua-duanya bisa seimbang. Kalau seandainya negara membutuhkan dan anak membutuhkan, memilih mana? Memang pilihan yang sulit ya Mas, tapi saya usahakan sesuai kewajiban saya. Saya laksanakan perintahnya. Berarti negara tetap? Iya. Kenapa bisa begitu? Kenapa tidak anak dulu? Ya itu konsekuensinya Mas. Yang ya mau tidak mau harus saya jalan. Umur berapa sih anaknya? Anak saya usianya 8 tahun, 6 tahun dan 4 tahun. 8 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Di mana saya punya saya jauh di Bandung, saya merantau. Jadi dalam artian sini nggak ada punya saudara. Ditambah lagi saya punya yang kerja di rumah kan pulang pergi. Jadi dengan rutinitas saya harus berangkat pagi-pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gimana ketika ngeliat itu pertama kali? Kaget,
sedih, kesal. Kaget, sedih, dan kesal. Ya. Maka di sini juga saya terima kasih banyak akhirnya bisa bisa menjelaskan, diberi kesempatan untuk menjelaskan bahwa sekali lagi silahkan, itu hak asasi masyarakat seluruh Indonesia. Dan memang pernah juga saya sekali lihat ada teman yang memang dia kerja di luar negeri, ternyata nyampe juga gitu foto saya itu. Cuman terlepas dari semua itu, walau bagaimanapun saya bangga jadi seorang anggota polisi. Walaupun ada konsekuensi harus saya jalani. Tapi dari Bribka Dewi sendiri kan, kalau seandainya dilihat ya, sampai dibuat video klip gitu ya, video klip dengan menggunakan wajah Anda loh. Iya. Itu kan sebenarnya kalau misalnya Anda tidak terima, seandainya Anda tidak terima, saya nggak ngerti, tapi kayaknya Anda bisa nuntut ini perusakan nama baik sebenarnya. Ya kan? Iya. Nah, Anda... Tapi kan jadi terkenal loh. Tapi kan dia nggak suka sebenarnya, karena... Oh iya. Nah, gimana tuh? Karena memang sekali lagi kalau udah berkaitan dengan media sosial sulit untuk dibendung, karena kan kapasitas kecepatan datanya atau segala macam. Maka dari itu saya berusaha untuk positive thinking saja dan berharap dengan seperti itu, walaupun saya ambil sisi positifnya bahwa masyarakat mungkin kami juga usaha polisi bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu, dan masyarakat bisa lebih mengenal kami bahwa ini di balik kegagalan kami ada kerapuhan kami. Ya, tapi apakah itu sebenarnya sisi positif untuk polisi atau malah menjadi negatif? Ini maaf, tapi ini bukankah akhirnya polisi menjadi main-mainan gitu akhirnya? Kalau itu tergantung orangnya ya Mas menilainya, kalau menurut saya, karena susah. Kalau susah ibaratnya susah ditebak kalau pola pikir manusia gitu kan. Jadi ya saya harap masyarakat lebih berpikirannya ke arah positif gitu. Salah satu juga saya bisa tampil di sini, saya mau menjelaskan bahwa itu sisi lain dari polisi yang punya hati nurani. Oke. Itu punya perasaan juga. Jadi ingat, ketika Anda menggunakan meme tersebut, orang yang dibuatnya itu sebenarnya memang ketika mengucapkan itu bukan dalam arti kata jokes atau komedi, tapi memang pada saat itu memang sedang sedih beneran gitu ya. Padahal rata-rata kan orang-orang yang Iya. dibuat meme itu adalah orang yang sedang ngomong serius mungkin. Betul. Dan itu orang sedang sedih beneran, sedang serius, dan dibuat meme jadi lucu-lucuan. Harusnya nggak seperti itu. Kalau Tiga Didara? Ya, begitu ngelihat meme aku, awalnya sih kaget kok bisa dapat foto aku dari mana gitu. Cuma karena terlalu banyak, ya aku juga karena aku menganggapnya itu bukan hal yang selama itu masih dalam hal wajar, ya biasa aja. Asalkan masih dalam hal yang wajar ya. Kalau sudah tidak wajar mungkin baru nanti akan ada teguran. Tapi kan positif atau negatif akhirnya? Saya lihat ada positifnya, ada negatifnya ya. Mungkin negatifnya banyak orang atau banyak di luar sana yang berusaha untuk misalnya yang tidak suka dengan polisi, banyak juga meme yang untuk menjatuhkan kami. Tetapi di sisi positifnya, itu artinya kami diterima oleh masyarakat, kami diperhatikan oleh masyarakat. Dan sisi positifnya lagi, dengan adanya meme itu, saya sebagai atau kami sebagai anggota polisi harus lebih menjaga nama baik institusi. Nah, kalau misalnya ketemu orang di jalanan yang tahu lihat meme itu gitu, terus ngeliat Anda terus ketawa gitu gimana? Ya, saya nggak masalah. Kayak tadi kalau benar misalnya tadi bukan Mbak Eka gitu ya, misalnya tadi Mbak Dara yang hari Senin digodain sama Mas Dedi gitu, kayak ada apa sih sama hari Senin gitu, gimana? Nah, ya makanya kan bisa seperti itu. Iya. Nah, kalau dari orang-orang yang terdekat, komentarnya apa? Dari suami misalnya ngeliat iya. itu. Kalau suami saya, ya mau gimana lagi gitu. Orang itu sudah terjadi. Gitu. Kalau dari anak, katanya anak sekarang, ibu sekarang di TV terus gitu katanya. Pertanyaan dia, ibu kenapa? Ada tulisannya, terkadang merasa sedih. Oh. Cuman ya saya berterima kasih, akhirnya saya sampaikan pada anak saya. Aa, itu perasaan ibu dikala ibu pergi ninggalin Aa sama abang, teteh. Malah jadi jawaban yang luar biasa buat si untuk anak itu pada saat sendiri ya. ibu mau pergi kerja gitu. Oke, malah bagus. Kalau Brigadir Dara gitu, misalnya dari orang terdekat, pacar, punya pacar? Iya. Apa kata pacarnya? Kan? Ya, tuh langsung bilang. Ya. Ya paling
lucu aja sih. Padahal ketika dia bilang punya pacar, saya juga merasa sedih itu. Langsung di dalam hati ya. Terkadang saya merasa sedih langsung nyanyi. Apa katanya? Iya, awalnya ya kaget, cuma karena memenya itu lucu-lucu jadi paling Ya, ketawa ya aja. udah fun aja. Iya, jadi Oh. tidak dianggap yang nggak mau mengambil serius lah. Oke. Nah, ini nih kita punya bintang tamu satu lagi. Ini juga ini luar biasa. Kalau di US itu sekarang lagi beredar film yang masuk award box office dan sebagainya, American Sniper. Oh, iya Right? tahu. Nah, di Indonesia itu ternyata ada seorang sniper juga di Indonesia, seorang pembela negara tapi dia adalah seorang sniper. Dan sniper ini dinilai sebagai sniper urutan ke-13 terbaik di dunia. Wow. Asalnya dari Indonesia. Wow. Ya, kita lihat dulu, ini adalah Tatang Koswara, silakan. Nah, Jakarta, ini Tatang Koswara dan 14 sniper terhebat di dunia. Legenda sniper Tatang Koswara, burung parkit dan batu akik, Yaman Wulung. Apa itu, saya nggak ngerti jadi. Ini di Bandung kalau nggak salah. Tercatat sebagai sniper legendaris asal Indonesia pada 77 sampai 78 berapa sih di Timor Timur. Kini Timor Leste ada lebih 40 orang veteran jadi oke. Berusia 68 tahun sekarang. Tercatat sebagai sniper legendaris asal Indonesia. Dalam nama Tatang tercatat dalam buku Sniper Training. Satu-satunya sniper Indonesia yang diakui dunia. Namun pangkat terakhir Batu Letnan membuat pensiun tidak besar. Membuat uang pensiun tidak besar. Oh, jadi uang pensiunnya nggak besar, jadi membuka warung makan di lingkungan Kodiklat TNI AD di Bandung. Oke, tapi dia termasuk dinilai sebagai. Jadi Tatang Koswara ini dinilai sebagai sniper terhebat di urutan ke-13 menurut versi Sniper Training Techniques and Weapons oleh, boleh tahu siapa yang ngarang? Boleh tahu yang ngarang siapa? Turunin, iya. Jadi bukunya adalah Sniper Training Techniques and Weapons oleh Peter Brockensmith. Wow. Di urutan ke-13. Kita Ini undang bukunya. aja, ya, ini dia Training Techniques and Weapons Peter Brockensmith. Kita undang saja, ini adalah Tatang Koswara. Apa kabar Pak Tata? Baik, baik. Luar biasa. Wah, Silakan Bapak. saya belum pernah ketemu sniper seumur hidup saya loh. Aku takut ditembak ya. Ih, siapa yang mau nembak kamu? Oh iya, nggak ada ya. Dia nembak juga milih-milih kali. Iya, jangan tembak aku ya Om, nanti aku pacarnya jadi banyak kalau ditembak terus. Tapi Pak Tatang, ini menarik sekali. Anda jadi sniper sejak Saya jadi sniper sejak setelah masuk tentara, pangkat sarjan. Waktu itu di Indonesia tahun 74 belum memiliki kita sniper dengan anti teroris. sniper dengan Anti teroris. anti teroris. Ya. Oke. Maka gagasan waktu itu oleh Jenderal Mungpar Hadimulyo. Beliau dari mantan komandan Kopassus yang waktu itu tahun 74 menggagas bahwa di kita memiliki pasukan-pasukan 4 angkatan. Waktu itu polisi masih menyatu dengan kita. Jadi pasukan elit Angkatan Darat, pasukan elit Angkatan Udara, juga pasukan elit dari Marinir, juga dari Brimob. Nah, Anda lalu menjadi sniper di tahun? Tahun 75. Kenapa bisa sampai nama Anda ada di sebuah buku yang mengatakan Anda terbaik di dunia? Pada saat itu Timur kita waktu konfrontasi dengan Timur, memang kita pada saat itu mengadakan perlawanan dengan Timur Leste waktu itu, yang sekarang disebut negara Timur Leste. Jadi kita datang ke sana. Setelah itu saya diajak pada waktu itu atau dijadikan tugas sebagai pengawal pribadi Pak Edi Sudrajat. Pak Edi Sudrajat waktu itu adalah Dan Satgas Pamungkas. Komandan Satgas Pamungkas itu adalah satuan tugas terakhir. Jadi gembong-gembong musuh di sana atau terutama pimpinannya harus selesai. Kalau selesai dalam jangka 3 bulan, ya kita bubar.
Kalau tidak selesai sampai 3 tahun ya kita tetap di sana. Nah, yang menilai Anda sampai ke buku itu siapa? Itu nggak tahu. Ya mungkin kalau dalam perang pertempuran dimanapun, negara manapun, itu bisa aja wartawan-wartawan luar Ada masuk. penilaian sendiri-sendiri ya Pak ya. Saya dengar pengalaman Anda sempat membawa 50 butir peluru Oh betul. dan 49 butir peluru pelurunya sniper berhasil melumpuhkan lawan. Ya. Dari 50 itu 49 berhasil melumpuhkan lawan dan sisanya 1 disisakan untuk diri sendiri. Siap. Hah? Wow. Itu memang pelajaran ilmu yang didapat dari luar memang begitu. Jadi gimana? Saya dididik oleh tentara Grand Beret Amerika waktu itu. Jadi pasukan elit Amerika didatangkan ke kita. Nah, yang dididik pada saat itu harusnya 4 angkatan, tapi saat angkatan pertama harus diserahkan kepada angkatan darat. Oke. Ya satu-satunya pasukan elit angkatan darat adalah komando. Nah, Anda boleh Ternyata- cerita yang tentang 50 peluru itu dulu, Pak? Yang 50 itu. Itu saya masuk diperintahkan karena pada saat itu pertahanan dia itu sangat kuat. Banyak korban di sana sini pasukan kita. Jadi satu-satunya jalan saya diperintahkan oleh Pak Edi Sudrajat untuk masuk ke jantung pertahanan musuh. Jadi bisa dengan jalan kaki, bisa dengan mobil. Gitu. Kalau jauh saya minta bantuan kepada pesawat helikopter dan masuk ke jantung pertahanan musuh. Kalau di sini TNI, di sana musuh, wilayah musuh itu adalah wilayah sniper. Jadi di situ berapapun banyaknya musuh, saya cukup oleh 2 orang. Bahkan bila perlu 1 orang. Jadi musuhnya tidak sniper ya? Anda sniper gitu? Ada juga. Ada juga? Sempat saya lumpuhkan. Oke, Anda melumpuhkan berapa orang? 49. Ya kira-kira begitu lah. Yang 1 disiapkan untuk diri sendiri. Jadi memang ajarannya gitu. Apa itu? Pada saat kita habis peluru, kita tidak meleset satupun peluru. Nah, pada saat diperintahkan kembali mundur, saya mundur, ternyata dicek oleh komandan, ini kok 1 masih ada, kenapa Anda selesaikan? Saya jawab, kalau saya pada saat mundur terpojok oleh musuh, maka akak saya di sini senjata otomatis saya babat, saya lawan. Tapi dalam melawan saya masih hidup. Tidak ada jalan lain. Teleskop saya hancurkan. Teleskop dihancurkan? Saya hancurkan dulu teleskop. Langsung 1 peluru untuk nyawa saya gitu. Wah. Itu dengan senjata sniper? Iya. Gimana saya buka nembaknya? kaki itu udah laras bunuh diri aja. Aduh, itu lebih terhormat ya Pak kalau bunuh diri. Daripada saya tertangkap musuh. Oh, lebih baik mati di tangan diri sendiri Iya. apa di tangan musuh? Sembari menghancurkan radio juga katanya. Hancurkan dulu daripada dipegang musuh. Wow. Dimiliki musuh. Senjata itu sangat ampuh. Wih. Ya. Akurasinya jarak 900 membidik mata kanan, saya kena mata kanan. 900? Contohnya. 900? Tapi tidak menomodak seperti 900 apa? Meter? 900 titik bidik titik kena. 900 meter? Iya. Titik bidik kena? Iya, akurasi 1 kilo saya mampu melumpuhkan musuh. Aduh. Wah, luar biasa. Aku boleh tanya nggak? Ya. Ini kan kayaknya Akang hebat banget kan ya dalam menjadi sniper gitu. Tapi kalau sniper sendiri pernah ketembak nggak Pak? Pernah dia pernah ketembak? Pernah. Pernah. Pernah, Pernah ketembak. saya pernah ketembak. Terus kalau ketembak gimana Pak? Jadi Sakit, awalnya saya Gimana ya? Nyelamatin dirinya mungkin ngelapasin peluru sendiri kali atau gimana? Saya ketembak itu waktu saya sendirian. Karena teman saya namanya Pak Ginting dari Kopassus. Itu bukan sniper tapi dari komando. Pak Edi khawatir kalau saya berangkat dicoba masuk jantung pertahanan musuh, saya 2 orang. Hanya sayang beliau tidak mempunyai pakaian jili, pakaian samaran. Itu akan ada dampak kepada saya. Kalau dia ketahuan, dia mati, saya juga akan mati. Jadi saya lebih senang sendiri di jantung pertahanan musuh. Berapapun banyaknya saya tetap di situ. Nah, Anda ketembak bagian mana, Pak? Pada saat angkatan berangkat ke 3 kali, 4 kali, itu saya masuk ke wilayah musuh juga. Saya tidak mau untuk tujuannya untuk memberikan informasi malam untuk jalannya pasukan, manakala malam saya menggunakan stelet telusuk malam, langsung membaca medan, melaporkan untuk pasukan-pasukan jalan nanti untuk pada serangan. Itu kalau malam saya bukan untuk membunuh, tapi saya pada saat malam adalah untuk sebagai intelijen. Oke. Nah, sebenarnya Anda tertembak di bagian mana badan? Maaf, ini sebelah kaki ini.
Oh, itu masih bolong ya, masih Ya, kelihatan masih bolong. Nah, katanya Anda mengeluarkan pelurunya pakai gunting kuku. Iya, betul. Ah, yang di situ Pak, yang tadi. Oleh saya sendiri. Karena waktu itu saya akan maju ke arah 300 meter. Dikira saya tidak ada musuh. Saya lebih senang bergerak di medan terbuka. Karena medan terbuka tidak dicurigai. Jadi saya lebih senang, tetapi sangat rahasia. Karena saya memiliki pakaian jili, saya merapat, bergerak. Kadang-kadang dari 5 meter 1 jam saya. Bergerak sangat hati-hati. Ternyata Pada ketembak saat di situ. malam itu, pada saat bergerak teman saya hanya satu, adalah angin. Kalau angin berkencang, saya baru bergerak. Gitu. Ternyata ketembak di sana. Ya, pada saat ketembak, ternyata di depan jarak 300 ada musuh. Wah, itu saya sudah masuk giling ground, sudut mati. Tidak bisa, berbahaya saya. Di situ saya bertahan. Musuh pimpinan sudah saya kunci. Wilayah itu saya kunci dengan tertutup saya. Nah, dari jam 10 mengamati musuh, mengamati saya dikunci, pimpinan saya ikuti terus, diterusuk. Sampai jam 5, nah itulah saya mulai menembak dia gitu. Kenapa? Seorang sniper itu tidak seperti pasukan. Kita sniper itu memerlukan kesabaran, Betul. ketenangan, Karena diam terus nunggu ya. berani, tidak takut, ya percaya diri, tidak panik. Konsentrasi ya Pak ya? Iya, konsentrasi ke situ. Dan Anda ketembaknya oleh siapa? Oleh musuh, Pak. Pada saat jam 5 dia turun, sebetulnya jam 10 kalau saya tembak kena. Hanya saja mungkin lintasan peluru terdengar arahnya dari saya, pasti saya disiram, dihantam musuh. Maka saya amati bagaimana saya untuk menyelamatkan diri saya, jadi supaya jauh dari pasukan. Pada saat itu mungkin dia akan ke air, saya intai, saya hantam, tumbang, ternyata di bawahnya ada pasukan juga. Jadi letter L, saya dihantam, disiram oleh musuh. Ya, sebetulnya tidak kena, saya tidak kena. Tapi mungkin ada musuh munisi Peluru yang kena ke